membantu penerapan perubahan di lingkungan gitu bagi seseorang yang merasa bukan siapa-siapa. Perkenalkan Pak Anies, nama saya Mutia Tufailah Mutmainah, saya mahasiswa PG PAUD. Mutia. Yang menjadi keresahan dalam diri saya adalah saya masih mahasiswa akhir, belum menjadi guru, belum menjadi seorang profesional, tapi saya mempunyai tergerak hatinya untuk membantu anak-anak di sekitar lingkungan rumah saya. Cuman masalahnya adalah saya bukan siapa-siapa. Pun mungkin mahasiswa di sini juga merasakan kita bukan siapa-siapa. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan, baik perubahan yang kecil dari lingkungan yang terdekat atau maupun nanti perubahan yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, Pak Anies, bagaimana mungkin strategi terbaik untuk membantu penerapan perubahan di lingkungan gitu bagi seseorang yang merasa bukan siapa-siapa ketika akhirnya dihadapi dengan resistensi dari masyarakat ataupun lingkungan itu sendiri. Lalu selanjutnya kira-kira Mutia ngomong soal pendidikan lingkungan dulu ya gitu. Iya. Apa bisa yang dikerjain? Yang pengen kerjain apa yang susah? Contohnya Pak Anies, saya tinggal di Mampang, di lokasi yang cukup kumuh ya, di gang kecil, dan di situ banyak anak-anak yang bermain di gang sempit, terus juga kata-kata yang dikeluarkan cukup kasar dan kotor, dan akhirnya saya dan umi saya tergerak untuk membuat suatu fasilitas permainan di rumah sendiri. Tapi sayangnya masyarakat itu tuh masih belum support gitu. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Anies, mungkin Pak Anies kan Pak Anies kan sebagai pelopor perubahan gitu ya. Bener nggak teman-teman? Nah, dari seorang Pak Anies sendiri adalah seorang yang impactful, tapi ya yang kita tahu suara Pak Anies juga kurang didengar. Mungkin ada nggak sih Pak Anies tips atau trik bagi kita yang bukan siapa-siapa untuk bisa suaranya juga didengar? Seperti itu. Lingkungan tadi ceritain tuh anak-anaknya dengan segala macam kebiasaan yang ada, kebiasaannya belum tentu positif, dan orang tuanya belum tentu punya waktu untuk memperhatikan kebiasaan yang tumbuh di anak-anaknya, belum tentu memperhatikan juga lingkungan yang ada di sekitarnya, apalagi bila mereka punya tekanan ekonomi yang cukup tinggi. Terus pertanyaannya, bagaimana kita bisa menawarkan sebuah fasilitas, tadi yang bikin fasilitas baru, kesempatan belajar, betul ya? Nah, ini teman-teman, ini salah satu usulan. Tentu ada banyak cara yang Anda bisa kerjakan. Satu, Anda bisa lihat tempat-tempat lain yang punya inisiatif seperti Anda sebagai benchmarking, dan bisa kerjakan. Yang kedua ini mau saya usulin ya. Apa yang bisa dilakukan? Datang kepada orang tua yang ada di sekitar Anda. Lalu kasih pertanyaan sederhana. Ibu, Bapak, ingin anaknya seperti apa 20 tahun lagi? Biasanya diam. Biasanya apa ya? Karena yang dipikir selama ini adalah bagaimana besok bisa makan, bagaimana akhir semester bisa bayar SPP, bagaimana bisa nebus rapot, bisa nebus ijazah. Betul nggak teman-teman? Tekanan urusan keseharian yang begitu tinggi membuat kita seringkali lewat urusan yang masa depan. Ibu ingin anaknya seperti apa? Apakah ingin anaknya, kasih contoh, seperti si A, si B, si C? Apakah ingin seperti D, E, F? Beri contoh. Contohnya yang nyata yang mereka tahu. Dan jangan kasih contoh yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh itu bagi mereka hopeless lah, nggak bisa menjangkau. Kasih contoh yang ada di sekitar mereka yang bisa dijadikan contoh. Begitu mereka sadar, terus bilang, Bu, saya mau bantu anak ibu, anak bapak bisa mencapai yang ibu inginkan, yang anaknya inginkan. Jadi munculnya dengan pertanyaan, mau apa nih 20 tahun lagi? Anak ini sekarang umurnya 11 tahun. Misalnya nih, berarti kira-kira umur 30 dia apa ya? Dia akan menjadi pribadi bermanfaat atau pribadi yang dijauhi di masyarakat? Pertanyaan sederhana ini seringkali tidak muncul di orang tua yang menghadapi tekanan yang tinggi. Lalu dari situ Anda bisa tawarkan, Bu, saya nggak mau ngerepotin, saya mau ngebantuin untuk bisa meraih yang dicita-citakan. Coba cara itu, insya Allah akan membukakan mata buat orang tuanya. Ya, gitu. Terima kasih.